Profesor Dr. Gigi Sarworini Bagio Budiarjo, spesialis kedokteran gigi anak konsultan, dan Profesor Dr. Gigi Anton Raharjo, Magister Kesehatan Masyarakat, Dokter of Filosofi, sebagai guru besar tetap Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia segera dimulai. Prosesi upacara pengukuhan dipimpin oleh Rektor Universitas Indonesia. Prosesi dihadiri oleh Ketua Dewan Guru Besar, Ketua Senat Akademik, Wakil Rektor, para dekan, para guru besar, para guru besar Universitas Indonesia, dan guru besar yang diperlukan. Yang berhormat. Panas banget. Ada belum potret dan Profesor Dr. Gigi Anton Raharjo. Posisi duduk untuk Wakil Rektor, para dekan, serta guru besar tamu adalah di sisi kanan meja sidang. Dan kursi sebelumnya untuk para guru besar Universitas Indonesia. Prosesi dimulai. Rektor Universitas Indonesia beserta Ketua Dewan Guru Besar, Ketua Senat Akademik, dan para guru besar Universitas Indonesia memasuki ruang upacara. Hadirin dipersilakan untuk Guru Besar Tetap Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ketua dan anggota Dewan Guru Besar, Ketua dan anggota Senat Akademik, para wakil rektor dan para dekan, para direktur sekolah dan direktur program pendidikan vokasi Universitas Indonesia, serta hadirin undangan yang kami hormati. Pada hari ini, Rabu 6 September 2017, sidang terbuka Universitas Indonesia melaksanakan pengukuhan guru besar tetap Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia atas nama Profesor Dr. Gigi Sarworini Bagio Budiarjo, spesialis kedokteran gigi anak konsultan,
dan Profesor Dr. Gigi Anton Raharjo, Magister Kesehatan Masyarakat, Doctor of Philosophy. Dengan ini sidang terbuka Universitas Indonesia secara resmi saya buka. Hadirin yang kami muliakan, sebagaimana lazimnya sebelum guru besar yang akan dikukuhkan membacakan pidatonya, izinkanlah saya membacakan secara singkat daftar riwayat hidup beliau. Hadirin yang kami muliakan, izinkan kami untuk membacakan daftar riwayat hidup Profesor Dr. Gigi Anton Raharjo, Magister Kesehatan Masyarakat, Doctor of Philosophy, sebelum beliau membacakan pidatonya. Nama lengkap Anton Raharjo, pangkat dan golongan penata tingkat 1 3B, jabatan guru besar, dilahirkan di Jakarta 2 Juni tahun 1954. Nama ayah kandung Joko Pitoyo, ibu kandung Rumita. Nama istri Dr. Nurhana Setiawati Winarsi, spesialis kesehatan jiwa konsultan. Anak pertama Roland Winantoro Raharjo. Anak kedua Rizky Winantoro Raharjo. Menantu Putri Ayu Rahmawati, Ratu Rakel Azafira, dan Rasid Nur Huda, cucu. Jadi satu cucunya lah. Baik, riwayat pendidikan formal beliau: lulus TK Kenangat, Cideng Baru, Jakarta Pusat tahun 1960. Kemudian lulus dari SD Lematang, Jakarta Pusat tahun 1967. Lulus SMP Negeri 35F. Berapa itu? Mungkin salah ketik ya. Saya baru tahu tuh ada Romawi F gitu ya. Mungkin 35 Pak ya. Oh, filial. Jakarta Pusat. Kemudian, ini satu alma mater sama saya nih, lulus dari SMA Negeri 4 Jakarta Pusat tahun 1974. Saya lulus tahun 1975, beda 2 tahun gitu. Kemudian lulus dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia tahun 1981. Kemudian lulus Magister Kesehatan Masyarakat dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Ini muridnya Pak Sudarto ini ya, pada tahun 1994. Kemudian mengikuti program Clinical in Preventive Dentistry, Department of Oral Health Science, Niigata University, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Japan. Supervisor juga hadir di sini. Kemudian pengalaman beliau sebagai reviewer 10 tahun terakhir ini, yang sampai saat ini sejak 2012, yaitu Dewan Editor Makara Journal of Health Research, tahun 2014 sampai sekarang Dewan Editor International Journal of Experimental Dental Science, dan 2017 sampai saat ini reviewer Hibah Riset UI Dikti melalui DRPM Universitas Indonesia. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Departemen IKGM PFKG UI pada tahun 2007 sampai 2011. Saya nggak berani menerjemahkan, tapi pada 2010 sebagai Ketua Komisi Etik Penelitian Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. 2010 sampai 2013 Ketua Komisi Etik Riset Universitas Indonesia. 2016 sampai saat ini Ketua Klaster Riset Oral Epidemiologi dan Studi Klinis Kedokteran Gigi FKG UI, dan 2017 hingga saat ini Ketua Komisi Etik Penelitian Kedokteran Gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Beliau mempunyai haki atau hak cipta pada tahun 2014, yaitu hak cipta Indeks Kebutuhan Perawatan
Ortodonti Interseptif, organisasi profesi sebagai anggota PDGI, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, anggota IPKES Gini, itu saya nggak tahu itu di mana. Kemudian juga sebagai ASEAN Society of Trade Outdoor Research, dan penghargaan pada tahun 2016 memperoleh piagam penghargaan 108 Inovasi Indonesia Prospektif 2016, 1997 Melbourne University Young Researcher Award, 1986 piagam dosen teladan dalam penghargaan pengabdian masyarakat FKG UI. Ya, demikian sekilas daftar riwayat hidup Profesor Dr. Gigi Anton Raharjo, Magister Kesehatan Masyarakat, Dr. Filosofi. Selanjutnya saya persilahkan untuk membacakan pidato pengukuhan dengan judul Peran Kedokteran Gigi Pencegahan dalam Mengupayakan Bebas Karies Gigi Usia 12 Tahun pada tahun 2030. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Ketua dan anggota Majelis Wali Amanah Universitas Indonesia, Rektor dan Wakil Rektor Universitas Indonesia, Ketua dan anggota Senat Akademik Universitas Indonesia, Ketua dan anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Dekan dan Wakil Dekan serta jajaran pemimpin Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia, para dekan dan wakil dekan fakultas di lingkungan Universitas Indonesia, Ketua dan anggota Senat Akademik Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia, Ketua dan anggota Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia, Ketua dan Sekretaris Departemen di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia, Guru Besar, tamu, dan dekan dari berbagai universitas, institut, dan lembaga dari dalam maupun luar negeri, para staf pengajar dan karyawan di lingkungan Universitas Indonesia, para mahasiswa dan para undangan sekalian yang saya muliakan, sanak keluarga semua yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang bahagia ini perkenankan saya mengajak hadirin untuk memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat izin dan rahmatnya kita semua dapat hadir dalam menyelenggarakan pengukuhan saya sebagai guru besar tetap pada Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan ini saya menyampaikan pidato dengan judul Peran Kedokteran Gigi Pencegahan dalam Mengupayakan Bebas Karies Gigi Anak Usia 12 tahun pada tahun 2030. Judul ini saya pilih karena Departemen Kesehatan telah mencanangkan target bebas karies untuk usia 12 tahun pada tahun 2030 yang tercantum pada SK Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2015. Karies gigi merupakan penyakit yang paling umum di beberapa negara Asia, mempengaruhi 60-90% anak sekolah. Di Indonesia, penyakit karies gigi cenderung meningkat terus sejak 3 dasawarsa ini. Kondisi perkembangan penyakit ini di Indonesia dapat dilihat dari data BKGN 2016. Survei ini menggunakan standar WHO dan melibatkan 3.500 anak usia 6 tahun di 25 provinsi, menunjukkan prevalensi karies gigi sulung sebesar 74,44%. dengan rata-rata 5,64 gigi berlubang. Kondisi ini yang menyebabkan banyaknya anak-anak yang menderita tanpa perawatan karena pemahaman yang salah dari orang tua mereka terhadap kesehatan gigi anaknya. Salah satu pemahaman orang tua bahwa gigi anak berlubang adalah wajar karena akan diganti dengan gigi permanen penyebab anak gigi permanen yang menyebabkan anak menderita ketidaknyamanan hipersensitif pada giginya secara berkepanjangan. Kesulitan mengunyah makanan yang kronis menyebabkan gangguan asupan gizi dan menurunnya daya tahan tubuh serta kualitas kecerdasan serta emosional anak. Banyak studi menunjukkan hubungan yang kuat terhadap parameter karies gigi anak dengan
berbagai parameter kesehatan dan kualitas hidup anak. Karies gigi di samping menyerang gigi sulung anak balita juga menyerang pada anak-anak usia sekolah. Data survei BKGN 2016 menunjukkan 2015 menunjukkan prevalensi gigi permanen anak usia 12 tahun 53,9% dengan rata-rata gigi berlubang sebesar 1,56 plus minus 1,91 per anak. Angka ini terus meningkat sejalan dengan tambahnya umur. Studi yang dilakukan di Maharani DKK 2017 di Bekasi yang melibatkan 800 murid di Bekasi menunjukkan adanya hubungan karies gigi dengan prestasi belajar murid, jumlah presensi, kepercayaan diri, dan kualitas hidup anak. Dengan dicanangkan target bebas karies gigi usia 12 tahun di 2030 oleh pemerintah melalui SK Permenkes nomor 9 tahun 2019, maka upaya promotif dan preventif melalui gerakan untuk menyikat gigi dengan digalakkan terutama pada kelompok usia bawah 6 tahun dan usia sekolah. Dengan demikian, sesuai dengan teori Coville DKK, penurunan angka karies dapat diprediksi menurun. Gerakan sikat gigi dengan pasta gigi berfluorid salah satu yang akan memberikan kontribusi dalam percepatan peningkatan jumlah gigi bebas karies. Berdasarkan panduan berbasis evidence-based dentistry yang diterbitkan oleh SIGN 138 bulan Maret 2014, maka gerakan sikat gigi yang dipimpin oleh guru dan orang tua atau dikenal dengan supervisi akan dipilih untuk digalakkan. Hadirin yang saya muliakan, dari data-data tersebut di atas, maka dapat diperkirakan besarnya masalah yang akan dihadapi dengan mengupayakan target bebas karies usia 12 tahun di tahun 2030. Sebelum membahas upaya tersebut, marilah kita bahas pengertian dari bebas karies gigi. Karena ada dua sisi pandang atau paradigma yang masing-masing mempunyai pengertian yang bertolak belakang dalam upaya pencapaian. Jika kita menggunakan paradigma sakit, maka arti bebas karies gigi adalah bebas gigi berlubang. Tetapi bila kita menggunakan paradigma sehat, maka arti bebas karies gigi adalah bebas terhadap pengalaman karies gigi. Dalam oral epidemiologi, kita menggunakan istilah pengalaman karies gigi dengan ukuran indeks DMFT, yaitu bila seseorang yang punya gigi berlubang karena karies akan mengalami perubahan dari decay, missing, atau filling. Jadi, seseorang yang punya D, maka orang tersebut sudah mengalami kecacatan sebab karies, karena karies bersifat irreversibel. Mengupayakan bebas karies gigi dengan paradigma sakit adalah mengupayakan segala sumber daya resources untuk mengobati gigi berlubang dengan merawat dan menumpak sesuai dengan tingkat keparahannya. Tahun 2019 dengan capaian universal coverage melalui program BPJS, upaya ini bisa dilakukan. Anak-anak usia 12 tahun digiring ke puskesmas dengan dilakukan perawatan termasuk perawatan endodontik dan perumpatan dari simple filling sampai kompleks hingga pencabutan gigi. Karena dengan keterbatasan sumber daya saat ini, maka gigi akan berakhir dengan pencabutan. Bila mengukur keberhasilan untuk ditumpat giginya, kemungkinan akan tercapai bebas lubang gigi karena orang tersebut memang sudah tidak ada giginya, atau dengan kata lain DMFT sama dengan lebih dari 25. Menggunakan paradigma ini akan berisiko kegagalan dan membutuhkan dana yang sulit diperkirakan karena risiko karies di sini tidak menjadi landasan penanggulangannya. Hadirin yang saya muliakan, mengupayakan bebas karies gigi dengan paradigma sehat adalah paradigma yang mengedepankan upaya promotif dan preventif melalui peran kedokteran gigi pencegahan. Paradigma ini menggunakan ukuran bebas karies dengan DMFT sama dengan 0, atau dengan kata lain bebas DMFT. Pendekatan yang ditawarkan dalam kedokteran gigi pencegahan untuk komunitas adalah melalui pendekatan life cycle yang dimulai melalui intervensi berdasarkan kelompok umur dan dari tahap janin hingga usia lanjut. Pembagian kelompok umur ini akan memberikan intervensi yang efektif berdasarkan faktor risiko yang berbeda pada setiap kelompok. Hadirin yang saya muliakan, ucapan terima kasih pada akhir pidato ini izinkanlah saya memanjatkan puji syukur
tak terhingga kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang dilimpahkan kepada saya dan keluarga berkat rahmat dan hidayahnya. Saya dapat menduduki jabatan guru besar yang amat besar tanggung jawabnya di Universitas Indonesia. Salawat dan salam saya haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat dan para pengikut hingga akhir zaman. Sangat banyak pihak yang telah membantu dan mendukung saya dalam capaian jabatan guru besar ini. Oleh karenanya, perkenankanlah terlebih dahulu saya menyampaikan permohonan maaf apabila saya tidak dapat menyebutkan semua nama-nama satu persatu. Namun semoga Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Teliti, akan membalasnya dengan rahmat yang tak terhingga. Selanjutnya, perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia atas pengangkatan saya sebagai guru besar tahap dalam bidang ilmu kedokteran gigi pencegahan pada Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Indonesia Profesor Dr. Insinyur Muhammad Anies M.Med dan pimpinan Universitas Indonesia serta Ketua dan anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia yang telah mengukuhkan saya pada hari ini dan kenal menerima saya dalam lingkungan akademik yang terhormat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada saya untuk dapat memegang amanah ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih saya sampaikan pula kepada pimpinan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia Dr. Gigi Yosi Kusuma Erawati MSc dan Wakil Dekan beserta jajarannya telah memfasilitasi dalam proses pengukuhannya sampai pengukuhan guru besar. Terima kasih saya dan penghargaan saya kepada Profesor Dr. Elsa Ibrahim M.Biomed sebagai Ketua Dewan Guru Besar KGUI yang memeriksa secara teliti dan meminta seluruh anggota Dewan Guru Besar KGUI yang terhormat untuk meloloskan berkas saya dan diusulkan sebagai guru besar kepada pimpinan Fakultas Indonesia. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada guru-guru, teman, sahabat saya di Departemen Ilmu Kesehatan Gigi Masyarakat dan Kedokteran Gigi Pencegahan, terutama kepada Dr. Gigi Herawati Joharnas DDPH MSc yang selalu saya hormati sebagai panutan. Pada guru saya terutama saya Profesor Dr. Budiarto SKM, almarhum Dr. Gigi Rizali Nur, Dr. Gigi Aryadi MDSC, Dr. Gigi Amzah SKM, Dr. Gigi Etnawati Masrif MSc, Dr. Gigi Zaura Matram MDS, dan teman-teman saya seperjuangan almarhum Dr. Gigi Warsono Sumadi MKes, Profesor Dr. Ahmad Sastra Bahar PhD, Profesor Dr. Rizka Rina Darwita PhD, Dr. Peter Andreas MKes, Dr. Febriana Setiawati MKes, Dr. Iwani Amalia MPhil, dan generasi muda yang luar biasa saya di IKGMP, yaitu Saudara Heri Norvinda SKG MKG.com, Dr. Diah Maharani SKG PhD, Dr. Melisa Adiatman SKG PhD, Dr. Ati SKG PhD, dan Dr. Gita Afrika Arifah Sarkawi MKes, serta motor penggerak Departemen KGMP Pak Semi Ahmad Ganti, Pak Nuh, Ibu Nia Kurniawani yang telah mendorong saya sejak awal, mendukung dan membantu saya sejak pengusulan saya untuk mendapatkan jabatan guru besar kepimpinan FKGUI, sehingga membantu terlaksananya upacara pengukuhan guru besar saya hari ini. Saya mengharap kehangatan dan kebersamaan kita agar tetap terjaga dalam kesatuan keluarga IKGMP yang harmonis, saling membantu untuk kemajuan kita bersama. Ucapan terima kasih atas doa-doa dan dukungan kepada teman-teman seperjuangan di Ikatan Profesi Kesehatan Gigi Masyarakat Indonesia (IPKESGIMI) yang merupakan wadah yang memperjuangkan kesehatan gigi masyarakat di Indonesia. Ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada guru saya, Profesor Hideo Miyazaki, DDS, PhD, dari Division Preventive Dentistry, Department of Oral Health Sciences, Niigata University Graduate School Medical and Dental Sciences, Japan. Izinkan saya menggunakan dalam bahasa Inggris. Profesor Miyazaki, I would like to convey my sincere appreciation to Professor Miyazaki
who come all the way from Niigata, Japan, to attend my inauguration. Professor Miyazaki was my supervisor during my studies in Japan. Thank you very much for all support you have given me. Otherwise, I would not be standing here today. Thank you very much. Mengucapkan terima kasih saya kepada keluarga saya tercinta. Pertama saya ucapkan terima kasih yang terhingga kepada ayah saya Joko Pitoyo almarhum dan ibu saya tercinta yang telah melahirkan dan membesarkan serta mendidik dan mendorong saya untuk selalu sukses dalam menekuni profesi saya dengan menggunakan kejujuran dan kerja keras. Kepada almarhum bapak dan ibu mertua saya, Bapak Ansor Sarbini, yang juga selalu mendoakan saya yang terbaik dan selalu mengingatkan saya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Kuasa, karena perlindungan hakiki asalnya darinya. Perkenankan saya ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada istri saya yang tercinta, Dr. Nurhana Setiawati Winarsi, yang dengan sabar selalu memberikan dukungan moral, material, dan doa dalam menjalankan profesi saya sebagai pendidik dan dokter gigi, khususnya dalam proses pencapaian jabatan guru besar saya. Ibu selalu mengingatkan Bapak untuk mengurus dan mengumpulkan semua berkas-berkas yang akan digunakan dalam proses untuk memperoleh jabatan sebagai guru besar. Untuk hal ini dengan tulus saya ucapkan maaf sebesar-besarnya, karena saya lama dalam mengurus jabatan ini sehingga jabatan guru besar ini jauh terlambat untuk saya peroleh. Padahal jabatan ini adalah hak keluarga kita. Untuk anakku tersayang Roland Winantoro Raharjo dan Rizky Winantoro Raharjo, kalian bersama ibu telah banyak berkorban untuk karir Bapak. Kalian telah mengalami masa-masa yang sulit bersama ibu selama 4 tahun Bapak tinggal selama studi di Niigata, Jepang. Pengorbanan kalian bertiga tidak dapat Bapak ganti. Bapaknya berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ganti yang berlimpah dan penuh rahmat untuk kalian bertiga. Terima kasih atas pengertian ini. Untuk mantu saya Putri Ayu Rahmawati dan cucu saya Ratu Rakel Azazila Zafira dan Rasid Nurhada yang saya sayangi, kalian adalah mutiara tak ternilai bagi kehidupan saya. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kecerdasan pada cucu-cucu saya sehingga kelak dapat berperan dalam mensejahterakan kehidupan manusia. Kepada kakak-kakak dan adik-adik saya seluruh keponakan saya di keluarga besar Pitoyo tercinta, kasih saya ucapkan sedalam-dalamnya atas doa dan dukungannya agar saya bisa menjabat sebagai guru besar. Demikian juga kepada kakak-kakak ipar saya dan keluarga Ansor Sarbini yang saya hormati. Terima kasih atas doa-doa dan dorongan kalian untuk saya selalu sukses. Masih banyak pihak yang telah membantu saya, namun tidak mungkin dapat disebutkan satu persatu. Untuk itu dengan rendah hati yang tulus, saya mohon maaf dan terima kasih hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat membahas dan memberikan rahmat yang berlimpah kepada semua pihak yang telah membantu saya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Akhir kata, perkenankan saya menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh hadirin yang telah berkenan hadir dan mengikuti acara pengukuhan ini. Sekali lagi, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di hati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Wabillahi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Profesor Dr. Gigi Anton Raharjo, Magister Kesehatan Masyarakat, Dr. Filosofi. Saya ucapkan terima kasih atas pidato yang telah saudara sampaikan, dan saya ucapkan selamat bahwa saudara telah dikukuhkan sebagai guru besar tetap Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Hadirin dan undangan yang kami muliakan, izinkan saya membacakan statistik guru besar di Universitas Indonesia.
Guru besar tetap Universitas Indonesia berjumlah 237 orang. Guru besar luar biasa sebanyak 20 orang. Guru besar emeritus sebanyak 41 orang. Guru besar penugasan kembali 2 orang, sehingga total ada 300 guru besar di Universitas Indonesia. Untuk FKG UI, jumlah guru besar aktifnya ada 14, ditambah 2 hari ini sehingga menjadi 16. Profesor Dr. Gigi Sarworini Budiarjo, spesialis kedokteran gigi anak konsultan, merupakan guru besar yang ke-11 yang dikukuhkan pada tahun ini. Sedangkan Profesor Dr. Gigi Anton Raharjo, Magister Kesehatan Masyarakat, Doktor Filosofi, adalah guru besar yang ke-12 yang dikukuhkan pada tahun 2017. Yang kami muliakan, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada guru besar tamu yang mengikuti upacara profesi pada kesempatan ini. Yang pertama adalah Profesor Seno Pradopo, Dr. Gigi, spesialis kedokteran gigi anak konsultan PhD. Beliau merupakan Ketua Kolegium Ikatan Kedokteran Gigi Anak berasal dari Universitas Airlangga. Yang kedua, Profesor Dr. Gigi Tri Eri Astuti, Magister Kesehatan. Beliau adalah Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti. Yang ketiga, Profesor Dr. Gigi Setio Hernowo, spesialis biomedik konsultan. Itu sudah mulut konsultan. Ini banyak singkatannya, FICD, FICCDE, saya tahu itu. Ini guru besar dari Universitas Hang Tuah dan juga guru besar dari Universitas Pertahanan Indonesia. Kemudian tamu khusus kami yang hadir, yang ingin kami sebutkan, yang pertama adalah Profesor Dr. Yeti Herdiati Nonong, Dokter Gigi spesialis kedokteran gigi anak konsultan. Ya, beliau adalah dekan dari Universitas Pajajaran. Kemudian yang kedua adalah Dr. Arlete S. Setiawan, Dokter Gigi spesialis kedokteran gigi anak konsultan MSI, juga sebagai dekan dari Universitas Pajajaran. Our special guest, Profesor Hideo Miyazaki, PhD from Niigata University, Japan. Thank you for coming to this inauguration. Berikutnya Dr. Gigi R. Darmawan Setianto, Magister Kesehatan, Dekan dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga. Kemudian yang berikutnya Dr. Gigi H. Rosihan Adani, MS, Dekan FKG Universitas Lambung Mangkurat. Baik, hadirin yang kami muliakan, izinkan saya memperkenalkan pejabat yang duduk di belakang meja sidang. Sebelah kanan saya adalah Ketua dan Guru Besar Universitas Indonesia, yaitu Profesor Dr. Harkisuti Harkisnowo. Di sebelah kiri saya, Ketua Senat Akademik Universitas, Profesor Dr. Sunarto Donat Mojo, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister of Science. Dan paling kiri adalah Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Indonesia, Dr. Gigi Yosi Ediwati, Master of Science. Nah, karena hari ini yang dikukuhkan berasal dari FKG, kami mohon para guru besar dari FKG untuk berdiri yang menggunakan kalung jabatan berwarna hijau dan putih. Kemudian yang kedua, hadir juga di sini guru besar dari Fakultas Kedokteran menggunakan kalung jabatan berwarna hijau. Dari
Kemudian dari Fakultas Teknik berwarna biru tua. Dari Fakultas Hukum, kalau jabatannya berwarna merah. Dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, abu-abu warna kalau jabatannya. Dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, berwarna orange. Kemudian dari Fakultas Farmasi, ini biru tua dan hijau. Hijau dan biru tua. Kemudian dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, berwarna ungu. Kemudian dari Fakultas Ilmu Komputer, berwarna merah dan biru tua. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam itu berwarna hitam dan biru tua. Ya. Kemudian dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya warna putih. Fakultas Psikologi warna biru muda. Kemudian yang paling kanan ini pejabat juga di lingkungan Universitas Indonesia, perlu saya perkenalkan. Pertama adalah Dr. Hamid Khalid sebagai Wakil Rektor Bidang Kerjasama SDM dan Hubungan Alumni. Kemudian hadir juga Dekan Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Dr. Haris Abdul Haris. Kemudian hadir juga Dekan dari Fakultas Ilmu Komputer Dr. Mirna. Kemudian Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Dr. Adri. Sudah saya sampaikan amanahnya, dan yang berikutnya izinkan saya sekali lagi menyampaikan selamat kepada guru besar kita yang baru saja dikukuhkan, yaitu Profesor Dr. Gigi Sarworini Bagio Budiharjo, spesialis dokter gigi anak konsultan, dan Profesor Dr. Gigi Anton Budi Raharjo, Magister Kesehatan Masyarakat Dr. Filosofi, sebagai guru besar tetap Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Dengan mengucapkan alhamdulillah secara resmi sidang terbuka Universitas Indonesia secara dengan ini saya nyatakan ditutup.